Ini materinya sudah disampaikan semua ya. Tapi saya ingin coba menarik lagi lebih jauh. Pertama di acara ini ada yang kurang kemudian. Saya dengar kata merdeka ya. Coba saya panggil ya. Merdeka. Merdeka. Berani. Ya. Marhain. Ya. Marhain. Ya. Kurang ambil semua. Jadi mungkin kawan-kawan ini terlalu bersemangat dan ingin serius gitu. Jadi lupa memeriahkan semangat kemerdekaan. Jadi nggak saya SOP tadi. Terima kasih Bu Dedi, Bu Akil, teman-teman cabang-cabang Jakarta Raya. Ini menurut saya bagian daripada untuk menghidupkan lilin-lilin kesadaran bagi kita generasi muda merespon apa yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat. Kalau ditarik lebih jauh lagi, kita ini kan rakyat kan dalam teori itu kan public trust pada negara, memberikan kepercayaan pada negara, dijalankan ke pemerintah untuk kebijakan-kebijakan. Tapi yang terjadi hari ini, khususnya di pembahasan RUU Minerba, ya agak sedikit memberikan traumatik tersendiri. 2019-2020 itu kurang bagaimana kita merespon terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Terus yang kemarin di 2024 kita merespon akan dikangkanginya putusan Mahkamah Konstitusi, seolah-olah pemerintah ini tidak menggubris gitu. Momentum-momentum besar itu tidak digubris sekarang. Mungkin di bicara RUU Minerba ini tadi Pak Bisman cerita kalau dulu 2019 terakhir berada di DPR dan 2020 disahkan Undang-Undang Minerba. Kayaknya mungkin karena ada Pak Bisman di dalam ini menjadi was-wasan gitu. Bukan. Saya ingin mengutip sedikit pertama kawan-kawan. Jadi saya pernah berdiskusi dengan Prof. Arif waktu kami ingin membuat kumpulan tulisan buku teman-teman di Magister Hukum di UI. Beliau mengingatkan Soekarno itu pernah ngomong bahwasanya aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia biar semua negara besar di dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengelolanya. Artinya pesan yang disampaikan Bung Karno ini cukup dalam. Kualitas kompetensi dalam mengolah sumber daya alam ini harus disiapkan terlebih dahulu, sehingga sumber daya alam yang sekarang terjadi pengelolaannya yang carut-marut, terus korupsi, ya terkesan feodal dan dikungkung oleh oligarki. Bung Karno sudah memberikan wanti-wanti pada saat itu. Jadi kalau hari ini GMN itu berdiskusi mengenai isu sumber daya alam khususnya Minerba, ini bukan hal yang baru, tapi memang di beberapa daerah tidak banyak didiskusikan Pak Bisman. Banyak kawan-kawan yang di daerah-daerah itu seperti Kalimantan Timur, terus di Maluku Utara dan sebagainya itu terkadang masih enggan untuk membahas dan mempelajari isu sumber daya alam. Malah kawan-kawan itu banyak belajar dari teman-teman Jakam, terus teman-teman NGO yang lain yang harusnya bahas sumber daya alam. Terus berikutnya kawan-kawan, saya ingin menarik bahwasanya pengelolaan sumber daya alam kita itu dalam konstitusi intinya itu berada di pasal 33 ayat 3, yang dimana air, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besar masyarakat rakyat. Dua kata frasa ini yang terkadang menjadi dilematis dan dilupakan oleh pemerintah. Pertama, hak menguasai negara. Jadi negara itu seolah-olah dengan adanya hak menguasai itu merupakan aspek-aspek partisipatif, aspek-aspek transparansi, aspek-aspek keberlanjutan dan sebagainya. Padahal dalam undang-undang atau di konstitusi kita ini di pasal 33 itu sangat jelas, setelah negara diberikan kepercayaan oleh masyarakat, oleh rakyat untuk mengelola suatu sumber daya alam atau hak menguasai negara yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Migas, di uji materi Undang-Undang Migas, itu ada frasa yang berikutnya untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Nah tadi disampaikan oleh Pak Bisman dan Mas Farhad, sekarang hari ini pengelola sumber daya alam ini tidak jauh daripada kata untuk kesejahteraan masyarakat. Malah daerah-daerah ngambang, daerah-daerah yang berdekatan dengan wilayah eksplorasi eksploitasi itu cenderung mengalami diskriminasi.
baik hak, baik prioritas ataupun apapun lah. Malah mereka sekarang mengalami kesehatan yang buruk, akses air yang sulit, dan terkesan tidak diperhatikan fasilitas-fasilitas pendukungnya hak dan dasarnya. Terus berikutnya saya menyampaikan juga bahwasanya sebesar-besar kemakmuran rakyat itu harusnya mengedepankan kemanfaatan sumber daya alam yang bertujuan kesejahteraan, terus tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat itu bisa dirasakan oleh semuanya, dan yang berikutnya tingkat partisipasi masyarakat menentukan manfaat sumber daya alam itu juga harus tinggi. Jadi tidak semata-mata pembuatan undang-undang herbal, undang-undang migas, panas bumi, nuklir dan sebagainya hanya sebatas dibahas, disahkan, dan itu kepentingan orang-orang yang punya hak kapital dan punya akses terhadap politik mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan. Terus bicara mengenai RUU Minerba, ini sebenarnya mengenai perjalanan regulasinya cukup panjang. Jadi sejak 1967, terus 2009, 2020 hingga saat ini itu cukup panjang. Dan proses pembentukan ataupun pemberian pengelolaan izin kepada pengusaha BUMN, BUMD maupun swasta itu juga mengalami pasang surut dan perdebatan yang panjang. Kita tahu di 1967 itu dulu ada namanya konsesi. Terus berikutnya ada kontrak karya, dan yang terakhir itu ada izin. Kalau kamu mengkaji mengenai IUU, kira-kira ada yang paham nggak esensi atau pengertian izin itu apa? Kenapa harus izin dalam proses sumber daya alam? Ini harus dipahami dulu ketika nanti kawan-kawan berdiskusi lanjutan mengenai diskusi ini. Ada yang pernah mengajukan izin keramaian? Keramaian pernah ada mengajukan? Keramaian. Pernah. Kenapa itu harus izin? Kebetulan waktu itu ada saya bantu dosen untuk izin terkait waktu itu kegiatan wisuda UBK. Waktu itu di hotel di Jaksel sana. Lalu kami disuruh untuk mengantar surat izin keramaian di Polres Jakarta Selatan. Kenapa harus izin? Karena untuk bagaimana dari pihak keamanan itu untuk mengamankan. Artinya ada hal-hal yang harus diatur yang tidak boleh, yang biasanya itu boleh, itu tidak boleh. Iya. Artinya begini, izin yang dimaksud itu secara filosofis melegalkan yang tidak biasanya. Kenapa harus izin? Ya karena akan mengganggu berbagai hal di situ. Kalau bicara soal pertambangan atau pengelolaan sumber daya alam, terkhususan minerba, kenapa harus izin? Ya karena akan mengganggu lingkungan, masyarakat sekitar, dan sebagainya. Aspek-aspek pertambangan. Terus bicara soal urgensi mengenai amandemen ataupun perubahan undang-undang minerba, ini kan juga tadi disampaikan oleh Pak Biskan mengenai dasar aturan maupun historis daripada pembentukan peraturan undang-undangnya melalui putusan MK di 2004. Terus perubahannya sifatnya misalkan bidang hukum dan ada kebutuhan yang mendesak. Kalau saya melihat ini sebenarnya juga tidak ada hal yang mendesak dan tidak ada yang harus diurgensikan. Kalau ditarik pada proses politik ataupun gelagat-gelagat politik, pada waktu lalu PP tahun nomor 25/2024 itu memberikan prioritas kepada ormas keagamaan yang didasari oleh gimmick politik Presiden Joko Widodo itu menyampaikan NU atau ormas keagamaan yang lain itu bisa dapat angka. Tapi kita tahu waktu itu momentumnya adalah momentum pilpres untuk pengaruh elektoral. Yang kita tahu yang ormas keagamaan ini kan punya basis massa yang besar dan biasanya patuh. Kalau dia ngomong kan patuh, apalagi terorganisir. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan kondisi sekarang ini? Apakah akan menjadi kebutuhan elektoral untuk kemenangan atau bagaimana? Kalau analisis saya hari ini diperluas untuk proses pengamanan kebijakan negara. Hari ini susah, negara susah hari ini. Dengan
dengan program prioritas makan bergizi gratis, pembangunan rumah dan sebagainya. Terus sekarang kan terbukti ada efisiensi. Ini tidak mudah Prabowo Subianto menjalankan proses negara ini dijalankan. Maka untuk menyelamatkan protes-protes itu, siapa yang harus dilakukan komunikasi? Yang punya masa besar, kalau kita tahu uji materi beberapa sektor sumber daya alam itu Muhammadiyah, Pak. Muhammadiyah, terus kelompok-kelompok organisasi keagamaan. Nah, mereka lah yang punya kualitas pemikiran gitu terhadap tata kelola sumber daya alam. Terus berikutnya kenapa kampus? Kalau tidak kemarin guru-guru besar ketika ada putusan MK yang tidak sesuai, terus ketika RUU ada kemarin rame, ya kampus yang menjadi tempat untuk menjadi penggerak menjaga demokrasi itu. Ini menurut saya ada korelasinya di situ. Lantas apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan? Yang pertama harus memahami isu itu dengan benar. Jangan hanya sepotong-sepotong gitu. Kita tahu sekarang media sosial berbagai macam, ada TikTok, Instagram dan sebagainya. Memang kita diasuh generasi kita oleh media sosial itu, tapi tidak boleh sepotong-sepotong dalam melihat isu. Kita juga tahu dalam hal RUU Minerba ini banyak sekali kerugian-kerugian negara yang kalau kata Presiden kebocoran negara itu yang keluar daripada di negara ini. Kalau dulu saya berdiskusi dengan almarhum Bang Faisal Basri, dia sampaikan harga batu bara kita itu dijual murah ke Cina, tidak semestinya dan itu berapa jumlahnya kan banyak sekali. Tapi dengan syarat apa? Kalkulnya investasi tanpa syarat. Kalau kita investasi mulai investasi dari Eropa, Amerika, mereka itu pasti akan mengedepankan menjaga iklim, terus habis itu melindungi yang tidak membabat hutan. Tapi ketika Cina yang datang tanpa syarat, tidak terserah mau melakukan kerusakan alam atau apa, itu yang tidak boleh berpikir Jokowi. Nah, dengan melihat kondisi hari ini perguruan tinggi, UMKM, ormas keagamaan, jangan-jangan Cipayung akan diberikan izin prioritas, kan kita nggak tahu tawar-tawarnya ya. Tapi kami berharap dan saya pribadi berharap kita yang terlahir dari kampus berpikir untuk kritis, artinya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita harus menjaga independensi itu. Jangan sampai kampus sudah nanti diberikan izin usaha pertambangan, ya jadi amburadul, pendidikan tidak jelas, arah risetnya tidak jelas. Gitu. Nah, kita juga kemarin melihat fenomena ada jual beli doktor, jual beli profesor. Ini di kampus gitu. Lah, apalagi kita diberikan izin usaha pertambangan, bisa jadi nanti izin usaha pertambangan itu dijual belikan. Karena proses bisnis energi itu high risk, resiko yang tinggi, high capital yang tadi disampaikan, terus harus punya jejaring yang luas. Gitu. Kalau itu habis itu nggak mungkin lah kita kampus punya uang sebesar itu sebagai modal. Gitu. Pasti akan bermitra dengan pengusaha yang siap gitu. Ya ini kan kita bisa hitung berapa pengusaha yang punya uang besar di Indonesia. Kacamata sederhananya izin pasti akan dijual belikan sebagai upaya untuk menukar kepentingan. Nah yang menarik, saya melihat di websitenya di Guardian. Jadi ada kelompok namanya, saya lupa nama kelompoknya. Jadi kelompok mahasiswa yang membahas mengenai mencoba untuk memisahkan antara industri fosil baik minyak dan mineral batubara itu terhadap kampus dulu. Jadi di Amerika itu lagi tren memisahkan kampus dengan industri fosil dan mineral. Itu kenapa? Karena bantuan daripada fosil maupun mineral walaupun nanti menjadi debatable. Kalau dari versi mereka itu akan mempengaruhi independensi, terus mempengaruhi arah riset dan rekomendasi kepada kebijakan yang untuk kemaslahatan masyarakat. Apalagi ditambah sekarang konsentrasi maupun
spirit daripada konsensus internasional itu kita punya Paris Agreement yang terus dibahas dan terus ditingkatkan melalui COP dan sebagainya. Kalau Indonesia ini terus menerus melakukan eksplorasi sumber daya alam terus yang ekstraktif, saya sangat kayak yang disampaikan oleh Mas Farhad, itu juga disampaikan oleh Hasan Lobu di buku Mengapa Negara, Indonesia akan mengarah pada negara. Karena industri ekstraktifnya yang terus dilakukan eksploitasi, oligarkinya tumbuh, feodal, partisipasi yang minim dan tidak transparan. Terus untuk menutup pada sore hari ini nanti lebih banyak diskusi, saya ingin sedikit berpantun. Ayo keliling di jalan raya, disamperin sama Bang Yaya. Ayo kita terus berkarya demi jayanya kedaulatan sumber daya alam Indonesia. Terima kasih.